Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Aditya Chandra Setiawan, dosen jurusan S1 Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Kalian bisa kenal saya lebih dekat melalui Instagram saya di Aditya Chandra Setiawan dan juga dapat memanfaatkan layanan WhatsApp di nomor yang sudah tertera dan juga email adityasetiawan@unesa.ac.id. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas terkait sejarah dari hubungan masyarakat atau public relation. Ini merupakan bagian dari mata kuliah manajemen hubungan masyarakat di jurusan S1 Manajemen Pendidikan. Sehingga ini dirasa sangat penting untuk kita ketahui karena kita harus memahami dulu bagaimana cikal bakal dari hubungan masyarakat atau public relation yang ada di dunia ini hingga sekarang kini berkembang dengan pesat. Itu harus kita ketahui. Baik, jadi sumber bacaan yang saya gunakan yaitu ada dua, yaitu di Morrison dan Jeffkin. Baik, selanjutnya kita perlu mengetahui bahwa kata kunci dari public relation atau hubungan masyarakat yaitu ada pada komunikasi. Jadi komunikasi di sini menjadi poin penting. Karena adanya pemberi informasi dan juga ada penerima informasi. Lantas bagaimana manusia berkomunikasi di zaman dahulu? Nah, kalau zaman dahulu tentunya belum mengenal yang namanya media elektronik karena media-media tersebut eh, masif muncul itu ada di abad 20 dan abad 21. Sehingga harus kita ketahui bagaimana cara manusia di zaman tersebut berkomunikasi. Karena itu juga bagian dari bagaimana hubungan antar masyarakat. Karena kembali lagi bahwa manusia ini adalah makhluk sosial dan makhluk yang bermasyarakat. Tentunya tidak akan jauh dari yang namanya komunikasi. Ya, tentunya ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh manusia di waktu itu dengan segala kemampuan yang ada. Beberapa yang bisa kita temukan di dalam berbagai literatur, artikel yang ada, tentunya ada yang namanya piktogram. Ya, seperti yang bisa Anda lihat di layar tersebut. Jadi ada beberapa simbol-simbol tertentu yang mewakili arti dari setiap kondisi tertentu tadi. Seperti contoh adalah gunung atau mountain di situ bisa disimbolkan oleh beberapa icon gitu ya. Kemudian ada juga hujan. Kemudian ada jenis kelamin di situ ada male dan female. Kemudian ada juga pohon dan beberapa hal yang bisa disimbolkan. Ini juga merupakan upaya manusia untuk memberikan interaksi. Nah, karena interaksi di sini tidak hanya secara verbal, namun non-verbal ini juga bagian dari interaksi yang secara pasif. Tentunya ini juga bagian dari sejarah teman-teman ya. Jadi dari sejarah yang nantinya akan bisa diwariskan oleh generasi-generasi yang akan datang. Seperti kita saat ini kita mempelajari terkait sejarah humas, tentunya ini bukan berasal dari sumber yang tidak kredibel, tentunya berasal dari upaya-upaya dari peneliti-peneliti sebelumnya untuk mendokumentasikan. Jadi ini sangat pentingnya dari sejarah itu sendiri. Jadi ada piktogram, perkamen dan papirus ya, itu banyak sekali media yang bisa digunakan. Jadi kata kunci dari public relation itu adalah komunikasi. Itu poin kita yang pertama. Kemudian kalau kita melihat perkembangan
public relation, ya, kalau dilihat dalam sejarah yang ada di kehidupan manusia atau di peradaban manusia ini, tentunya bisa kita lihat dari sejarah bangsa-bangsa yang sudah terlebih dahulu ya maju dalam sisi bagaimana memberikan interaksi dan komunikasi, entah itu ketika di masa peperangan atau mungkin di saat interaksi dalam berkehidupan sehari-hari. Tentunya di sini salah satu contoh di sebelah kiri ini ada kapal bangsa Pionika dan Viking yang ketika mereka mengarungi samudra untuk melakukan suatu eksplorasi dan penaklukan ya wilayah-wilayah yang ingin mereka kuasai ya waktu itu di zaman Viking tersebut. Tentunya bisa kita lihat di gambar tersebut ada beberapa interaksi simbolis atau simbol-simbol tertentu yang mana itu bisa dimaknai sebagai hubungan masyarakat atau public relation ya. Sebagai contoh adalah simbol atau bentuk dari kapal itu ya, perahu tersebut memiliki karakteristik tertentu, itu memberikan identitas tersendiri. Kemudian di sisi lain ada juga layar ya, layar di situ bagaimana menunjukkan bahwa identitas dari bangsa tertentu itu. Contoh di situ ada logo atau simbol ya, di situ bisa kita lihat gambar dari bangsa Pionika dan Viking. Jadi di sini untuk mengantisipasi adanya kekeliruan atau kesalahan dari setiap awak kapal tadi ketika mengeksplorasi dan menaklukkan wilayah tertentu tadi. Jadi sehingga tidak akan dianggap sebagai musuh kawan-kawan yang sudah berangkat bersama dari suatu pulau tersebut. Jadi bagian dari upaya dari bangsa Viking dan Pionika waktu itu adalah memberikan simbol-simbol dan juga identitas ya sebagai bentuk komunikasi bahwa ini adalah identitas kami sebagai bangsa Pionika dan Viking. Kemudian di sebelah kanan itu ada juga proses atau bisa dikatakan kejadian peperangan di situ ya. Ada bendera putih dan bendera warna biru. Tentunya di sini bisa dijadikan bentuk atau upaya dari bangsa-bangsa atau kerajaan-kerajaan di saat itu sebagai identitas mereka ketika maju berperang ya. Itu bisa dilihat dari perisainya yang digunakan, kemudian emblem atau lambang-lambang tertentu, bahkan dari pakaiannya tadi ya, baju atau jubah perangnya itu juga menjadikan bagian dari komunikasinya juga, menunjukkan identitas. Jadi kata kunci dari pembahasan kita yang kedua ini adalah identitas dari suatu bangsa atau suatu organisasi, kalau kita bisa kaitkan dengan keilmuan manajemen pendidikan, tentunya itu menjadi bagian dari komunikasi. Tentu kalau itu dianalogikan di dalam atau kita kontekskan di dalam dunia pendidikan, tentunya setiap sekolah, setiap lembaga itu memiliki identitas masing-masing. Ya, minimal dari logo, kemudian dari nama ya. Bahkan ada juga seragam-seragam yang memang dijadikan trademark gitu ya, sebagai identitas dari lembaga-lembaga tersebut. Itu juga bagian dari humas sebetulnya. Meskipun kalau kita lihat humas itu cenderung memiliki paradigma bahwa harus berupa penyampaian verbal seperti itu ya. Harus berupa konten-konten yang bisa langsung diakses oleh masyarakat. Seperti itu ya. Nah, bagian dari upaya dari lembaga tentunya bagaimana memberikan informasi tadi untuk upayanya dalam berkomunikasi kepada masyarakat.
Itu jadi kita bisa memberikan contoh ini dari kapal bangsa Bionika dan juga jubah perang ya, kerajaan-kerajaan yang terdahulu. Jadi ada emblem, ada lambang, dan beberapa identitas yang lainnya. Bahkan kuda pun itu juga beberapa diberikan simbol-simbol tertentu untuk memberikan identitas bahwa itu kepemilikan dari kerajaan atau dari bangsa tertentu. Baik, saya mencoba melanjutkan di sekitar tahun penghujung tahun 1800-an ya, ini sudah memasuki ranah humas modern. Jadi sebagaimana beberapa ilmu pengetahuan lainnya ya, jadi muncul sebagai akibat dari revolusi industri ketika itu terjadi di Eropa, khususnya di Inggris dan sekitarnya ya. Jadi sangat pesat sekali dan sangat masif sekali perkembangan itu terjadi. Namun di sini perlu kita ketahui bahwa adanya ketidakseimbangan ya, ketidakseimbangan dari opini publik ketika itu ya, dengan praktik perusahaan yang cenderung mereka itu bermonopoli ya, bermonopoli untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, tentunya masyarakat bisa menilai sebetulnya ya, karena sebagai konsumen mereka berhak untuk menilai bagaimana kualitas dari layanan atau jasa ya, atau juga produk dari suatu perusahaan tersebut. Nah, di sini ada beberapa perusahaan-perusahaan yang bisa dikatakan ya di situ memiliki apa namanya citra yang kurang baik karena memang ada penurunan kualitas produk di situ demi menjaga harga pasar tadi yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Tentunya di sini ada strategi-strategi khusus, namun memang ada resiko-resiko yang harus dihadapi oleh perusahaan. Salah satunya adalah opini publik. Nah, sehingga perusahaan-perusahaan di sini eh, berusaha ya mengembalikan citra mereka agar lebih baik. Nah, karena banyaknya respon atau opini publik tadi yang muncul itu sebagai hal-hal yang negatif terhadap suatu perusahaan atau menjadikan citra yang negatif bagi perusahaan tersebut, tentunya perusahaan demi untuk menjaga eksistensinya ya, mereka melakukan ya ini tanda kutip serangan balik ya. Serangan balik di sini yaitu dengan membayar para ahli untuk mencegah pemberitaan negatif yang ada. Sehingga di tahun tersebut, di tahun penghujung tahun 1800-an itu ada layanan atau bisa dikatakan konsultan ya, konsultan humas atau public relation yang mana bisa menawarkan jasa untuk memberikan bantuan ya kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pengembalian citra yang positif atau yang baik terhadap masyarakat. Ya tentunya di sini banyak sekali trik yang bisa dilakukan oleh ahli-ahli tersebut. Nah, di sini ahli atau agen-agen tersebut itu bisa disebut juga dengan agen pers, publisitas, dan wartawan yang kita kenal sekarang. Jadi pers atau wartawan di sini juga membantu bagaimana menginformasikan. Tugas pertamanya itu adalah menginformasikan dan mengkomunikasikan bagaimana eh, kondisi ya atau kejadian-kejadian tadi yang ada di dalam suatu peristiwa tertentu. Kalau kita mengkaitkan dengan kondisi perusahaan yang ada di Eropa di penghujung tahun 1800-an, tentunya bagaimana mengembalikan citra positif yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Sehingga masyarakat memiliki atau mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat ya untuk membeli ya atau menggunakan produk bahkan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sendiri. Jadi di sini poinnya adalah adanya ketidakseimbangan dari opini publik tadi sehingga perusahaan itu melakukan beberapa strategi, salah satunya dengan
melakukan atau memberikan ya sejumlah nominal kepada para ahli-ahli ya untuk mencegah pemberitaan negatif tersebut. Jadi di sini memang peran media sangat penting sekali. Kalau kita konteskan di dalam dunia pendidikan, tentunya banyak sekali tantangan-tantangan yang bisa kita ketahui ya, yang berpotensi muncul juga di bidang pendidikan. Oleh karena itu, peran media, khususnya media independen yang dimiliki oleh setiap lembaga itu sangat penting sekali. Selain menjadi garda terdepan dari lembaga itu sendiri, tentunya kualitas ya atau cara berkomunikasi baik itu verbal maupun nonverbal di media apapun yang dimanfaatkan oleh lembaga itu harus benar-benar diperhitungkan dan direncanakan dengan baik. Karena apa? Keberterimaan setiap masyarakat itu selalu berbeda. Sehingga di situ dikhawatirkan muncul opini-opini dari publik yang tentunya juga akan berbeda. Nah, itulah perbedaan ya tadi ya, kalau bisa dikatakan perbedaan humas modern dan konvensional. Kalau konvensional hanya sebatas identitas saja. Nah, kalau yang modern ini sudah bisa dikatakan ada unsur politisnya. Ada tujuan-tujuan tertentu yang lebih spesifik. Kalau yang di konvensional itu lebih bagaimana memberikan informasi sebatas identitas. Oh, ini bangsa kami. Oh, ini perusahaan kami. Oh, ini lembaga kami. Hanya sebatas itu saja. Tapi humas modern ya, sebagaimana yang muncul ya di Eropa di penghujung tahun 1800-an itu, kasus yang ada itu humas menjadi bagian penting dalam perkembangan atau strategi bagian dari strategi perusahaan tersebut untuk tetap menjaga citranya di mata masyarakat seperti itu. Baik, kita sedikit melihat ya dari kantor publisitas atau sebagai tadi yang saya sampaikan adalah agen pers tadi, salah satunya adalah Ivy Leigh Betterly ini. Jadi ini bisa disebut beliau adalah bapak public relation dunia ya. Karena pada tahun 1903 Ivy Leigh ini bersama rekannya ya, George Parker, ini membuka kantor publisitas ya. Yang tentunya kliennya adalah tadi yang saya sampaikan adalah perusahaan-perusahaan besar. Ya, perusahaan-perusahaan yang membutuhkan layanan bagaimana memperbaiki citra dari perusahaan itu sendiri di mata masyarakat. Nah, di sini Lee menerbitkan suatu pernyataan ya atau prinsipnya atau bisa dikatakan Declaration of Principle. Tentunya di sini menyatakan bahwa ia dan perusahaan akan bersikap terbuka dan jujur dalam berhubungan dengan khalayak. Jadi prinsip akuntabilitas. Nah, ini sudah dikenalkan di tahun 1903 tersebut. Karena di tahun-tahun sebelumnya memang tidak familiar untuk kita dapat mengetahui bagaimana strategi, bagaimana dapur tanda kutip ya, dapur dari perusahaan itu sendiri. Dan juga interaksi antar perusahaan dan masyarakat itu sangat minim sekali di waktu itu, di penghujung 1800-an. Sehingga dengan munculnya fenomena opini publik yang saya jelaskan sebelumnya tadi, ini memberikan suatu terobosan baru ya di dalam dunia kehumasan, adanya kantor publisitas atau jasa untuk publikasi yang nantinya akan kita kenal adalah pers itu sendiri ya. Sampai sekarang banyak sekali pers-pers atau media-media terkait penyampaian informasi tersebut. Nah, tentunya di sini Lee dan rekan-rekannya tersebut memegang prinsip bahwa ia tidak akan melaksanakan program humas sebelum program tersebut disetujui dan didukung oleh pihak manajemen puncak atau pimpinan tertingginya dari perusahaan yang bersangkutan. Jadi mereka tidak akan pernah melakukan program-program humas atau strategi-strategi humas tersebut tanpa adanya persetujuan ya
dari pimpinan-pimpinan lembaga atau pimpinan puncak tersebut. Ya, sehingga di sini Lee juga memberikan janji ya di situ ya, atau deklarasi dia, yaitu menyediakan berbagai macam informasi yang cepat dan akurat. Nah, ini yang dibutuhkan oleh perusahaan karena apa? Perusahaan di waktu itu hanya berfokus pada yang namanya produksi, berfokus pada yang namanya kualitas dari produksi. Tentunya itu juga melihat strategi dari kompetitor-kompetitor lain yang semakin banyak muncul dengan produk yang sama. Sehingga tidak terfikirkan ya bagaimana mengemas gitu ya, atau bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat. Sehingga ini perlu sekali untuk dipertimbangkan di waktu itu. Saya lanjutkan, khususnya mengenai segala sesuatu yang bernilai tinggi dan menyangkut kepentingan-kepentingan umum. Sehingga memang perlu diketahui oleh segenap lapisan masyarakat. Itu. Jadi Ivy Leigh Betterly ini sebagai pioner ya, bisa dikatakan pioner, memberikan layanan kepada perusahaan terkait dunia kehumasan. Ini penting, harus kita ketahui. Kemudian kita lebih maju lagi ya. Jadi kalau tadi sudah di tahun 1900-an, kita mencoba melihat di era Perang Dunia Pertama. Nah, kita melihat dari sejarah Amerika Serikat dahulu. Jadi di sini kalau bisa kita ketahui bahwa Presiden AS waktu itu ya, Woodrow Wilson ya. Jadi kegiatan pemerintah dalam program Humas pertama kali terjadi pada masa Perang Dunia Pertama. Ketika Presiden Woodrow Wilson itu membentuk panitia Krill yang dipimpin oleh George Krill. Nah, ini penting juga untuk kita. Jadi meskipun memang bukan sejarah dari negara kita sendiri, namun kita mengetahui bahwa ternyata di dalam level pemerintahan pun itu, bahkan ini bagian dari, tadi saya sampaikan bahwa bagian dari strategi. Jadi humas ini bukan hanya menyampaikan informasi terkait identitas saja, tapi bagian strategi bagaimana untuk mencapai tujuan tertentu yang tentunya secara spesifik tujuan-tujuan tersebut. Nah, panitia ini bertugas mencari dukungan publik agar bersedia membantu pemerintah dan turut serta dalam Perang Dunia Pertama. Nah, ini sangat menarik sekali bahwa humas ini sudah bertransformasi lebih kompleks fungsinya. Ya, kalau yang awal tadi saya sampaikan sebagai identitas saja, kemudian berkembang sebagai media ya, atau mungkin bisa dikatakan cara ya, alat untuk menyampaikan informasi. Nah, di sini oleh Woodrow Wilson dimanfaatkan untuk mencari dukungan publik ya. Ketika itu ya, pemerintahan Amerika Serikat di Perang Dunia Pertama. Jadi ada jargon itu di waktu itu ya yang digunakan oleh Woodrow Wilson dan panitia Krill itu, to make the world safe for democracy. Jadi untuk membuat dunia aman bagi demokrasi. Jadi kalimat-kalimat atau jargon-jargon inilah yang dijadikan untuk mempengaruhi ya, mempengaruhi. Jadi humas ini salah satu fungsi juga bisa mempengaruhi opini publik. Apalagi ini akan sangat bisa dikatakan sempurna jika dikolaborasikan dengan bagaimana seorang sosok pemimpin yang benar-benar bisa visioner. Nah, kalau kita konteskan di lembaga pendidikan, tentunya dengan pimpinan lembaga pendidikan atau kepala sekolah atau mungkin pimpinan kepala kedinasan yang visioner transformasional, itu akan membantu juga bagaimana nanti program-program humas yang lebih inovatif dan juga tepat sasaran. Yang mana tujuannya adalah meningkatkan kepercayaan publik atau meningkatkan citra lembaga itu sendiri. Contoh yang dilakukan oleh Woodrow Wilson ini adalah bagaimana mereka mencari dukungan, ya, dukungan publik ketika Perang Dunia Pertama, yaitu dengan jargonnya tadi ya, to make the world safe for democracy. Kemudian tidak hanya pemerintah, ternyata pebisnis-pebisnis di Amerika Serikat itu memang juga melakukan hal yang sama, ya. Karena kalau
tadi ya, perusahaan-perusahaan atau pebisnis AS tadi, Amerika Serikat itu menggunakan humas sebagai upaya membela diri terhadap kritik dari pihak luar. Nah, namun menjelang Perang Dunia Pertama pada awal tahun 1900-an, humas digunakan sebagai pertahanan diri. Nah, ini juga menjadi alat tadi saya sampaikan, alat untuk atau strategi ya untuk bagaimana mempertahankan eksistensi suatu lembaga itu sendiri. Humas digunakan sebagai pertahanan diri perusahaan dan mempertahankan monopoli bisnis mereka tadi ya dari serangan atau gugatan media atau bahkan pemerintah. Nah, ini bisa apa istilahnya fungsi humas itu lebih kompleks lagi. Kemudian ada lagi strategi humas yang dilakukan pada masa 1900-an tersebut di menjelang Perang Dunia I tadi adalah one way persuasive communication atau komunikasi persuasif satu arah. Nah, di sini fungsinya hampir sama yang dilakukan oleh Woodrow Wilson tadi, yaitu humas merupakan kegiatan membujuk pihak lain atau pihak di luar organisasi secara satu arah saja. Oke, itulah sedikit ya bagian dari perjalanan humas tadi, mulai dari dari bangsa-bangsa Viking dan Pinik tadi yang hanya humas hanya berfungsi sebagai mengkomunikasikan atau memberikan informasi terkait identitas dari suatu bangsa tadi, baik itu dari emblem tadi ya, logo atau bisa dikatakan juga melalui baju perang atau jubah perang mereka atau dari sarana yang mereka miliki seperti kapal ya atau dari pedang mereka itu menjadi suatu simbol-simbol tertentu yang mengkomunikasikan bahwa itu adalah kepemilikan dari suatu bangsa tadi yang kemudian berkembang di era 1800-an ya itu menjadi alat ya atau menjadi media eh, membela diri tadi ya membela diri oleh pebisnis atau perusahaan-perusahaan dari kritik dari pihak luar itu sendiri. Bahkan tadi juga dimanfaatkan oleh pemerintahan ya sebagai bentuk mencari dukungan dari masyarakat atau mencari eh, dukungan dan kepercayaan dari masyarakat untuk tujuan-tujuan tertentu. Sehingga di dalam sejarah humas ini tentunya bisa kita ketahui bahwa perjalanan public relation ini sangat panjang sekali. Baik, ini adalah part pertama. Nanti kita akan lanjutkan part kedua dari sejarah humas ini. Akan lebih mendalam dan akan kita ketahui bagaimana sejarah humas juga yang ada di negara kita. Mungkin dari saya sebatas ini dulu, akan kita lanjutkan di part yang kedua. Terima kasih.